Hal yang harus dipahami sebelum investasi Dogecoin. Oke guys, balik lagi di konten benci berita cryptocurrency bareng saya Renggasang. Nah, di video kali ini saya bakal coba buat ngebahas apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan sebelum investasi Dogecoin ya. So, kita langsung aja ke pembahasannya. Dogecoin akhir-akhir ini ramai diperbincangkan seiring banyak orang mengenal kripto. Mata uang kripto atau cryptocurrency memang sedang populer di tengah masyarakat. Tidak heran akhirnya bermunculan mata uang kripto baru ya. Menurut data statistika, mata uang kripto pada tahun 2013 terdapat 66 jenis dan meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan pada Februari 2021, mata uang kripto yang beredar sudah mencapai 4.500-an jenis ya. Nah, meningkatnya sangat drastis. Walaupun jumlah dan ragamnya sangat banyak, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI hanya memberikan izin 229 jenis mata uang kripto di Indonesia. Beberapa jenis mata uang kripto yang populer di Indonesia diantaranya Bitcoin, Ethereum, Tether, Polkadot, Litecoin, dan Dogecoin. Nah. So, apa itu Dogecoin? Dogecoin adalah salah satu mata uang digital atau cryptocurrency. Mata uang digital ini awal munculnya hanyalah sebuah gurauan. Nah, dituliskan oleh Forebet, Dogecoin ini dibuat oleh insinyur perangkat lunak bernama Billy Markus dan Jackson Palmer pada tahun 2013 akhir. Palmer menyatakan bahwa awalnya ia sengaja menggunakan ejaan yang salah dengan menggunakan gambar anjing dari jenis Shiba Inu dari Jepang ya. Nah, Pat White, CEO Bitwise, menyatakan bahwa mata uang digital Dogecoin ini awalnya hanya dibuat benar-benar untuk mengolok-olok mata uang lainnya, yaitu Bitcoin. Komunitas dan penggemar mata uang digital ini meningkat. Pamor mata uang Dogecoin juga beramal ya. Banyak dari mereka yang mengumpulkan dana dari mata uang kripto ini untuk kepentingan banyak orang. Misalnya saja, uang kripto digunakan untuk membiayai tim bobsleigh Jamaika ke Olimpiade 2014 dan memberikan sponsor kepada pengemudi NASCAR. Wow, sangat sosialisasi sekali ya. Nah, awal 2021, Dogecoin memperoleh status kultus karena pada sebuah obrolan Wall Street Bet di Red Deer, para penggemar mata uang digital ini berjanji untuk mendorong harga kripto agar terus meningkat ya. Pada awal tahun ini bahkan angkanya mencapai lebih dari 5.000%. Wow, sangat pesat ya meningkatnya. Nah, Elon Musk merupakan salah satu tokoh terkenal yang menjadi penguat utama. Tentunya ya, siapa sih yang gak kenal Elon Musk? Nah, bos perusahaan otomotif Tesla itu menyebutkan Dogecoin menjadi mata uang kripto favoritnya. Nah, tahun 2021 ini nilai tertinggi dari mata uang Dogecoin ini ada pada 16 April yang mencapai angka 0,45 US dollar per koin ya, setelah sebelumnya hanya mencapai nilai berkisar 0,16 sampai 0,3 US dollar ya per koinnya. Nah, so apa sih kekurangan dan kelebihan mata uang Dogecoin ini? Dogecoin juga memiliki kekurangan dan kelebihan sama halnya mata uang digital lainnya. Nah, kekurangan dari Dogecoin ini diantaranya mudah berubah. Nah, perubahan yang dimaksud adalah perubahan nilainya tentunya ya. Semua koin juga hampir sama. Nah, bisa saja hari ini nilai Dogecoin naik drastis, namun karena satu dan lain halnya esok harinya nilai mata uang digital tersebut turun dalam lagi ya. Dump. Nah, sementara itu, untuk kelebihan dari mata uang ini adalah jumlah koin yang diproduksi tidak terbatas. Wow, berbeda dengan mata uang kripto lain yang biasanya ada pembatasan produksi, namun Dogecoin ini tidak, sehingga Anda yang ingin memilikinya tidak perlu takut kehabisan karena di Dogecoin ini tidak tidak membatasi jumlah produksinya kayak Bitcoin cuma 21.000 doang ya kan. 21.000 juta, 12.000 koin ya. Nah, itu cara kerja Dogecoin.
Sebagaimana dengan mata uang kripto lainnya, mata uang Doge juga bekerja dengan menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini seperti buku besar digital yang didistribusikan ke seluruh pengguna untuk mencatat transaksi dengan menggunakan uang kripto ini. Sistem ini sudah terdesentralisasi sehingga para pemilik uang kripto mendapatkan salinan identik dari buku blockchain. Jaringan ini menggunakan kriptografi untuk menjaga keamanan dalam transaksi. Orang yang menabung menggunakan komputer atau memecahkan persamaan matematika kompleks pada seluruh transaksi dan mencatatnya pada blockchain. Sebagai imbalannya, penabung uang tersebut akan mendapatkan kripto yang bisa mereka simpan atau jual di pasar terbuka. Misalnya di Dogecoin market jika mereka memegang uang kripto jenis ini, ya kan? Dogecoin ini bisa digunakan untuk transaksi pembayaran maupun pembelian. Namun, kehadirannya dirasa kurang efektif sebagai penyimpanan. Hal tersebut disebabkan jumlah mata uang digital ini masih bisa bertambah, tidak ada batasannya. Atau dengan kata lain, mata uang kripto yang satu ini sifatnya spekulatif ya. Blockchain akan memberikan penghargaan kepada para penambang atas kerja keras mereka dan membuat jutaan mata uang ini di setiap harinya. Hal tersebut jugalah membuat harga Dogecoin menjadi cepat berubah di market. 3 hal penting sebelum membeli Dogecoin. Banyak orang mencari tahu tentang mata uang ini dan tertarik untuk memilikinya. Namun, membeli uang kripto ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Di antaranya, waspadai hal tersebut hanya gelembung. Tidak ada salahnya Anda curiga. Anda waspada terhadap tren yang tengah naik daun. Harganya yang bisa naik dengan cepat ternyata justru menjadi salah satu yang patut dicurigai. Pastikan Anda yakin jika hal tersebut bukanlah gelombang semata. Maksudnya gelombang yaitu nilainya bersifat spekulatif. Nilai ini terjadi jika harganya sangat tinggi di market. Hal yang perlu disadari adalah nilai dari Dogecoin tidak akan selalu naik. Seperti instrumen keuangan lainnya, nilainya bisa turun jika ada sentimen pasar. Untuk mengantisipasi kerugian, Anda harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Anda bisa belajar melalui banyak media. Saat ini sudah banyak webinar atau sejenisnya yang menerangkan ilmu tentang mata uang digital ini. Oke, yang kedua, jangan FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out alias hanya ikut-ikutan tren adalah hal berikutnya yang harus Anda hindari. Jika ingin membeli Dogecoin, pastikan Anda membelinya karena sudah mengetahui ilmunya, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Sangat beresiko jika Anda berinvestasi hanya karena mengikuti orang lain, namun tidak mengetahui nilai fundamentalnya. Nah, yang ketiga itu adalah belum pasti nilai sesungguhnya. Hal berikut yang harus Anda sadari adalah bahwa nilai Dogecoin belum pasti yang sesungguhnya. Kenaikannya belum tentu nilai yang sebenarnya atau hanya bersifat spekulatif. Bruce Mijat, seorang profesor ekonomi dari Sekolah Seni dan Sains Rutgers, menyatakan bahwa memahami nilai fundamental dari aset digital tidaklah mudah, bisa dikatakan sangat rumit. Berbeda dengan saham, Anda bisa mengetahui rasio harga terhadap pendapatan yang Anda peroleh, namun karena cryptocurrency ini terbilang baru, masih banyak orang yang bingung dengan sistem mata uang digital ini. Maka dari itu, alangkah baiknya sebagai pemula, Anda bisa pelan-pelan ketika ingin berinvestasi di mata uang digital ini, sembari mempelajari seluk-beluk Dogecoin ya, melalui dari nilai fundamental, cara membeli, untung dan rugi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan mata uang ini. Apakah Dogecoin menguntungkan untuk investasi? Pertanyaan, apakah investasi menguntungkan Dogecoin? Menguntungkan seiring dilontarkannya ya. Berbicara terkait investasi, kita akan mengingat tentang tujuan keuangan jangka panjang. Maka dari itu, sebelum berinvestasi harus memperhitungkan segala sesuatunya, terutama nilai fundamental dari instrumen investasi tersebut. Menurut para analisi, keuntungan dari Dogecoin ini kemungkinan tidak memiliki keberlanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak ada batasan pada mata uang digital ini, membuatnya kurang menarik untuk jangka panjang. Aliran koin baru yang konstan tetap diprediksi hanya akan memberikan penekanan ke bawah saja ya. Selain itu, tidak adanya komunitas penambang Dogecoin yang kuat membuat eksistensinya diragukan.
Secara sederhana, investasi dengan menggunakan mata uang Dogecoin ini sangat beresiko atau masuk dalam kategori high risiko ya. Forbes menuliskan sebuah himbauan agar Anda tidak memasukkan seluruh uang Anda yang miliki ke dalam instrumen investasi ini. Jika memang masih ingin berinvestasi di sini, Anda bisa memulainya dengan nominal terkecil terlebih dahulu. Dengan yang tak kalah penting adalah pelajari dengan benar seluruh hal yang berkaitan dengan mata uang digital ini. Karena jika abai, tidak menutup kemungkinan Anda akan mengalami banyak kerugian. Bahkan Warren Buffett, seorang investor profesional, selalu mengatakan bahwa mata uang kripto ini merupakan investasi yang buruk. Pada pertemuan tahun 2018, dilansir dari express.co.uk, pendiri dari Berkshire Hathaway menyebutkan bahwa mata uang kripto merupakan racun tikus yang berbahaya. Perlu diakui bahwa cryptocurrency memang masih menimbulkan banyak pro dan kontra. Pihak yang pro dengan uang kripto beranggap bahwa uang kripto ini lebih dihindari dari inflasi. Biaya transaksinya yang murah, praktis, dan juga cepat, fleksibel atau tidak memiliki afiliasi dengan bank, serta memiliki keuntungan yang jelas. Sementara itu, pihak yang kontra berpendapat bahwa cryptocurrency memiliki fluktuasi nilai yang sangat tinggi, tidak memiliki aturan yang khusus mengatur tentang keuangan, perdagangan sementara, dan tidak memiliki aset dasar atau underlying aset ya, serta tidak memiliki legalitas dari bank sentral. Meskipun menimbulkan banyak pro dan kontra, nyatanya uang kripto sudah cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pada kuartal 2 tahun 2019, pemilik uang kripto sudah mencapai angka 10% ya. Dan saat ini, seiring dengan meningkatnya popularitas dari cryptocurrency, sudah pasti nilainya bertambah. Oke, di sini kita bisa lihat berikut 10 negara dengan kepemilikan mata uang kripto paling banyak ya pada kuartal 2 2019. Yang pertama itu ada Filipina dengan kepemilikan 16 mata uang kripto. Kemudian ada negara Nigeria dengan 12 mata uang kripto. Thailand 11 mata uang kripto. Argentina 10. Dan Indonesia ada peringkat kelima 10 ya mata uang kripto. Kemudian Afrika Selatan 10. Vietnam 10. Brazil 9. Kolombia 9. Dan Romania 9 ya. Nah, pada 2019 tersebut Indonesia sudah menduduki peringkat kelima dunia sebagai negara yang masyarakatnya memiliki uang digital dalam jumlah banyak. Walaupun demikian, pembeli suatu barang atau layanan, hal tersebut dikarenakan banyak penjual yang enggan menerima uang tersebut dari ketidakpastiannya nilainya ya. Nah, dikutip dari data.co.id. Demikian ulasan tentang Dogecoin yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk membelinya ya. Pelajari secara lengkap agar Anda tidak merugi saat hendak berinvestasi mata uang digital ini. So, jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja di kolom komentar, dan jika ada yang ingin diskusikan silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, jadi sampai ketemu di Benci Berita Cryptocurrency episode berikutnya. Terima kasih.